Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar. Saya dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom. Dan saya dari kelas D3TT 4301 dengan NIM 6705190104. Jadi saya sekarang akan memberikan rangkuman dari hasil yang saya pelajari di praktikum modul 1 di mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Jadi dalam praktikum modul 1 ini saya mempelajari tentang pengenalan sistem komunikasi optik. Jadi yang saya pelajarin itu saya mempelajari tentang pengertian dari serat optik, terus jenis-jenis serat optik dan juga cara kerja dari fiber optik itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari serat optik sendiri itu adalah sebuah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tentu saja dengan data yang sangat besar. Nah, di praktikum modul 1 ini juga saya mempelajari bahwasannya itu serat optik pertama kali dikembangkan itu pada tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Oke, selanjutnya saya juga mempelajari tentang kelebihan dan juga kekurangan dari kabel serat optik ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu serat optik memiliki bandwidth yang sangat lebar. Nah, dalam sistem digitalnya dapat mencapai order gigahertz. Nah, terus yang kedua, ukuran dari serat optik itu sangat kecil dan juga harganya itu murah. Terus untuk di dalam transmisinya dia menggunakan cahaya sehingga membuat transmisi datanya itu atau rate transmisi data sangat cepat sehingga mencapai hitungan gigahertz. Terus untuk kelebihan yang lainnya, karena serat optik terbuat dari kaca, jadi tidak ada tenaga listrik yang mampu memicu untuk terjadinya sebuah ledakan ataupun juga percikan api. Nah, terus ada kelebihan juga yang dimiliki oleh serat optik. Untuk susutan dari rangkaian optik serat optik itu sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulangan dalam menurunkan biaya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang kelebihan dari serat optik. Serat optik juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu adalah serat optik itu kurang tahan terhadap tekanan mekanis yang dibandingkan dengan kabel-kabel tembaga di teknologi sebelumnya. Jadi, ketika adanya beban di dalam penyambungan di kabel serat optik, itu memungkinkan kabel serat optik itu terganggu sehingga nilai transmisi datanya itu berkurang. Terus yang kedua, untuk serat optik itu relatif dalam instalasinya itu sangat susah atau sulit karena banyak sekali komponen-komponen dan juga rangkaian-rangkaian dalam infrastruktur serat optik yang kesulitan dalam instalasinya itu cukup rumit. Terus yang ketiga itu kelemahan dari serat optik tidak dapat menyalurkan energi listrik. Nah, terus yang keempat, harga dari serat optik sendiri itu relatif mahal. Nah, sekarang sekarang saya akan membahas tentang struktural dari serat optik sendiri. Nah, jadi serat optik itu memiliki struktur yang paling utama itu adalah inti core. Nah, jadi inti core itu berguna untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya untuk mentransmisikan sebuah data. Nah, terus yang melapisin core itu terdapat namanya itu cladding. Jadi cladding itu berfungsi untuk sebuah cermin yang memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Terus struktur yang ketiga itu ada coating. Nah, jadi coating itu melindungi
mekanis yang dapat menjaga serat optik itu dari kerusakan. Terus ada lapisan yang namanya straightening fibers. Nah, straightening fibers ini dia seperti serat besi yang melindungi inti core, cladding dan juga coating dari beban jika ada tekanan dari luar. Nah, terus kulit luar dari kabel serat optik itu disebut kabel jacket. Nah, jadi inilah pelindung utama dari serat optik, yaitu bernama kabel jacket. Jadi kabel jacket itu berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam jaket serat optik. Seperti itu. Nah, terus di dalam serat optik itu terdapat jenis-jenis serat optik. Jadi ada 3 jenis serat optik. Yang pertama itu adalah single mode fiber atau disingkat SMF. Jadi single mode fiber ini memiliki ukuran inti core sebesar 9 mm. 9 mm. Jadi keuntungan di dalam jenis serat optik single mode ini, serat optik single mode memiliki core yang sangat kecil sehingga memiliki satu jalur cahaya. Terus cahaya yang merambat juga itu satu mode saja, jadi tidak terjadi pembagian dalam sumbu serat optik. Terus untuk kelebihan dari single mode ini digunakan untuk transmisi data yang sangat tinggi karena hanya tembakan dari cahaya itu hanya satu jalur, sehingga bitrate data yang dikirimkan itu sangat besar. Terus jenis yang kedua itu ada multimode fiber atau disingkat MMF. MMF ini adalah sebuah jenis serat optik yang indeks bias core-nya itu konstan. Nah, terus jenis satu ini hanya digunakan untuk jarak pendek dalam transmisi data karena bitrate-nya itu sangat rendah. Terus multimode fiber memiliki diameter core yang relatif agak lebih besar daripada single mode, yaitu sebesar 50 mikrometer. Nah, terus untuk yang terakhir, jenis ketiga itu adalah grade index multimode. Jadi grade index multimode ini perambatan dalam transmisi datanya itu cahayanya itu merambat karena difraksi yang terjadi pada core, sehingga rambatan cahayanya itu sejajar dengan sumbu serat. Terus grade index multimode ini harganya lebih mahal daripada serat-serat optik jenis lainnya karena proses pembuatannya lebih sulit. Terus untuk prinsip kerja dari serat optik ini yaitu sinyal listrik dimasukkan ke dalam transducer elektrooptik lalu disalurkan ke kabel serat optik sehingga dapat diterima oleh receiver, lalu diubah oleh transducer elektrooptik, lalu diubah lagi menjadi sinyal listrik. Itu prinsip kerja dari serat optik itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan dari praktikum modul 1. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.